Tentunya sekarang tuh banyak yang bilang kalau misalnya AI itu bakal diganti sama manusia atau kebalikannya, manusia bakal diganti sama AI. Hello guys, welcome in Bang Arya Jenongnya. Dari kali ini aku mau sharing kalian kira-kira statement yang benar, AI bakal ngegantiin manusia atau manusia ngegantiin AI. Tentunya buat teman-teman di sini tonton sampai habis biar teman-teman nggak penasaran dan tentunya nggak salah paham tentang statement gue sebelumnya ya cuy. Nah jadi gini guys ya. Jika zaman sekarang banyak orang yang berstatement, bahkan influencer, seleb TikTok yang mana mereka bilang AI nanti 5 tahun ke depan itu bakal ngegantiin manusia. Banyak pekerjaan yang akan digantikan oleh AI, komputer segala macamnya. Terus gimana nasib manusia kalau misalnya semuanya kerja? Nah, jadi sebelum itu gue mau ngasih tahu ada 5 pekerjaan yang berpotensi banget diganti sama AI untuk dekat-dekat ini. Yang pertama tentunya data entry. Data entry itu ya mungkin teman-teman tahu, contohnya kayak misalnya analisa data atau masukin data ke Excel. Itu tuh hal basic. Dan tentunya AI itu juga bisa, kalau misalnya lu butuh ChatGPT itu juga bisa tinggal disalin aja. Nah itu terus yang kedua CS, customer service. Nah lu udah lihat buktinya banyak kayak Shopee, TikTok, admin di online segala macem ya, yang mereka tuh kadang cuma bekerjanya itu dari 9 to 5 dan selebihnya ya udah dijawab sama AI gitu. Dan ya pastinya hal ini tuh lama-lama akan tergantikan. Untuk yang ketiga tentunya ada namanya translator. Tentunya banyak sekarang mungkin teman-teman ngerasain juga, teman-teman yang punya teman translator itu ngerasain dampaknya dari AI sendiri. Dan pastinya AI ini benar-benar bisa dibilang nggak 100% akurat buat ngegantiin translator. Tapi banyakkan klien mereka tuh maunya AI aja yang efisien, hemat, dan juga cuannya banyak ya cuy. Untuk yang keempat, content writer. Tentunya dari segi content writer atau content social media spesialis itu bakal banyak beberapa yang akan digantikan sama AI. Dan pastinya ini bisa dibilang hipotesanya atau asumsi dari gue sendiri ya agak bahasanya berapa persen ya kira-kira ya 70% lah bakal digantikan dari content writer. Karena apa? Karena 30% ya itu nggak akan tergantikan kalau misalnya orang atau SDM ya itu kreatif dan inovatif tentunya. Yang terakhir, analisis data. Sekarang tuh banyak yang bilang kalau misalnya analisis data tuh bakal kepake di dunia pekerjaan, di dunia robot, di dunia masa depan segala macamnya. Padahal ini tuh sekarang tuh udah gampang banget sekarang. Lu cuman butuh satu aplikasi atau satu platform, lu ngasih aja data-data yang lu punya, pakai tuh SQL, Python dan lain-lain, masukin aja datanya tuh, nanti udah otomatis guys sama AI. Mungkin untuk taraf signifikansinya untuk akurat itu 95%. Tandanya ada 5% yang dimana itu bisa jadi kesalahan. Dan ini ya kalau misalnya klien mau aja ya udah, mereka tinggal pakai jasa AI aja gitu. Dan itu dari segi AI ngegantiin manusia. Sekarang gue mau balikin lagi. Ada 5 pekerjaan juga yang dimana AI akan digantikan sama manusia lagi. Yang pertama tentunya guru. Guru ini mungkin ada beberapa orang yang dimana mereka berpikir guru tuh akan tergantikan sama AI. Dari bimbel, mereka lebih milih untuk belajar online sama AI dibandingkan belajar mandiri. Tentunya hal ini tuh salah karena butuh rasa feel langsung dari seorang pengajar ke pendidik. Itu sangat butuh banget. Dan bahkan ya dari segi perhatian, dari segi emosi, dari segi ya pokoknya physical touch-nya lah lebih benar-benar kena banget seorang guru dibandingkan AI itu sendiri. Untuk yang kedua, tentunya kalau tadi segi translator itu bisa digantikan sama AI, menurut gua ini yang benar-benar mungkin nggak banyak yang terpikirkan dan gak banyak setuju, yaitu tadi yang gue bilang translator. Translator ini mungkin ada orang yang dimana mereka tuh akan memaksimalkan AI untuk translate, tapi translate itu gak 100% bahasanya itu benar-benar murni atau nyambung atau jelas. Karena pada hakikatnya lu kalau misalnya translate juga di ChatGPT, DeepSeek dan lain-lain, itu tuh pasti bahasanya itu ketahuan antara bahasa AI sama bahasa lu nulis sendiri atau translate sendiri itu bakal berbeda dan tentunya lebih menarik yang bahasa sendiri dong. Nah, makanya di sini tuh butuh yang namanya translator yang human banget atau yang manusia banget. Tapi banyak orang yang nggak sadar, ya udah mereka lebih memanfaatkan AI dibandingkan ya humannya itu sendiri atau SDM-nya. Banyak di luar negeri yang mereka lebih pentingin human atau bisa dibilang manusianya atau SDM-nya untuk translate dibandingkan AI. Tapi di Indonesia malah kebalikan.
malah lebih mempercayai atau meyakini AI untuk translator dibandingkan di Indonesia. Teman-teman bisa cek aja, cek untuk analisa datanya itu di Jepang, di Brunei, di Malaysia, Vietnam. Mereka tuh lebih banyaknya ya untuk translator ya, itu lebih pengennya itu atau lebih banyak yang untuk jobnya itu humannya sendiri, bukan AI-nya itu sendiri. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, tentunya yang gak bakal tergantikan yaitu produksi atau QC. Mau lu sejago apapun AI, itu gue yakin gak bakal tergantikan. Ataupun sewaktu-waktu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun itu QC itu akan terganti sama AI. Gue yakin itu bakal balik lagi. Karena kebutuhan inovasi sama kreatif itu yang gak ada di AI, itu ada di manusia. Dan QC itu tentunya ada beberapa guys di perusahaan itu yang sekarang tuh udah ada AI gitu, pakai robot untuk QC produk, QC barang, itu udah ada beberapa di Indonesia. Gue nggak mau ngasih tahu karena bahaya juga. Nah, dan pastinya gue yakin banget 3 tahun, 4 tahun atau nggak mungkin 6 tahun kemudian QC ini bakal balik lagi ke Indonesia. Bakal balik lagi ke human. Karena apa? Karena tadi kreatifnya sama inovasinya itu nggak bakal kalah manusia sama AI sendiri. Ingat catatannya, dengan SDM yang berkualitas, SDM yang penuh value, dan SDM yang benar-benar belajar banget dan memperdalam ini ya guys ya. Mungkin itu aja guys ya, dari tadi awal sampai akhir. Kira-kira menurut kalian gimana tentang AI? Gue penasaran banget menurut kalian, pendapat kalian, opini kalian tentang pekerjaan yang akan digantikan sama AI atau kebalikannya. Coba tulis di kolom komentar, gue gak sabar banget ngebacain satu persatu ya cuy. Semoga bermanfaat and see you next time, bye.